Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian yang saya hormati, untuk kali ini adalah pertemuan ke-7 untuk mata kuliah sejarah lokal. Tema kita hari ini yaitu adalah perkembangan kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini adalah kerajaan besar, bahkan kerajaan terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi juga salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Pada awal pertumbuhannya, kerajaan Goa, langkah pertama yang dilakukan untuk menjadi kerajaan besar di Jazirah Sulawesi Selatan yaitu adalah dengan melakukan benteng-benteng pertahanan, membangun benteng-benteng pertahanan sehingga mampu memberikan ciri dan corak pada wilayah kekuasaannya, sekaligus ciri ekspansif yang tinggi dalam menghadapi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah kerajaan-kerajaan Bugis, khususnya kerajaan Bone. Itulah sebabnya pada daerah yang dikalahkan oleh kerajaan Goa dibangun benteng-benteng besar, baik sebagai tempat pertahanan maupun berfungsi sebagai perekat terciptanya jaringan kewilayahan yang terintegrasi atau berkonfederasi di bawah harisma atau hegemoni kerajaan Goa. Salah satu benteng yang dimaksud yang dibangun oleh kerajaan Goa untuk memperkuat kekuasaannya itu adalah yang kita kenal sekarang itu adalah benteng Rotterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imandrigao Daeng Bonto Karanglakiung, atau gelaran anumertanya itu Tuma Parisi Kalona. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti. Masa kejayaan kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Raja Goa ke-9 Daeng Matandre Karaeng Menguntungi Tuma Parisi Kalona berhasil memerangi dan menaklukkan salah satunya adalah kerajaan Tallo. Setelah terjadi perdamaian, hubungan dari kedua kerajaan ini semakin erat dengan tradisi yang dipegang teguh oleh rakyatnya, sehingga disebut Rua Karaeng Naser Reata, atau dua raja tapi satu hamba atau rakyat. Dalam sistem ini, kerajaan Goa dan kerajaan Tallo membentuk konfederasi di mana Raja Goa menjadi raja, sedangkan Raja Tallo menjadi mangkubuminya. Kerajaan kembar Goa Tallo kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini kemudian
masyhur dalam memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah sekitarnya seperti di San Robone, Galesong, Jipang, Agan Nyonjo dan beberapa wilayah lainnya sampai di Indonesia bagian timur, baik di Kalimantan, kemudian di Nusa Tenggara baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, Selayar dan Muna. Dalam menjalankan pemerintahannya, Karaeng Tumapari Sikalona menyusun undang-undang dan peraturan bandar niaga kerajaan. Daeng Pamate kemudian diangkat menjadi seorang syah bandar yang mengurusi bandar dan niaga kerajaan Goa, perniagaan kerajaan Goa pada saat itu. Daeng Pamate inilah yang kemudian dikenal sebagai pencipta aksara lontara Makassar yang disebut lontara Toriolo yang terdiri dari 18 huruf. Tentunya hal ini untuk keperluan arsip dan persuratan di Bandar Niaga Makassar pada saat itu. Selain mengemban jabatan sebagai syah bandar pada saat itu, Karaeng Karaeng Tumapari Sikalona memprakarsai pembangunan benteng Sombopu di muara Sungai Jenek Berang. Benteng ini kemudian dalam kompleks terdapat istana kerajaan. Saat itulah kerajaan Goa, kerajaan Goa dan Talo berpusat di Sombopu. Pada tahun 1538 awal kerjasama antara kerajaan Goa dengan bangsa asing, dalam hal ini adalah bangsa Portugis, masih pada masa pemerintahan Karaeng Tumapari Sikalona. Para delegasi Portugis itu diterima dengan baik dalam suasana persahabatan. Hubungan ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Kerajaan Goa memperbolehkan Portugis melakukan perdagangan. Ada juga sumber yang menyatakan bahwa kerajaan Goa pada saat itu memberikan izin kepada Portugis untuk menyebarkan agama Nasrani. Pihak Goa Talo pun diuntungkan karena mereka mendapat ilmu untuk meningkatkan sarana-sarana fisik kerajaan seperti benteng dan istana kerajaan pada saat itu. Pelabuhan Sombopu menjadi semakin ramai dan besar di masa Karaeng Tumapari Sikalona. Kemudian sepeninggal Karaeng Tumapari Sikalona, tongkat estafet pemimpinan kerajaan Goa Talo kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Tunipal Langga Ulaweng. Di masa Raja Goa ke-10 ini, beliau semakin mempertegas pengaruh kerajaan Goa dengan menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitar kerajaan Goa kembali. Beliau juga memfokuskan pemerintahannya untuk semakin mengembangkan pelabuhan Sombopu sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara pada saat itu. Benteng Sombopu yang awalnya hanya dikelilingi oleh tanah liat kemudian ditingkatkan dengan batu bata di sekeliling benteng Sombopu seperti yang kita bisa lihat atau saksikan sampai hari ini. Jabatan Syah Bandar dan Tumai Lalang juga telah dipisahkan pada masa kepemimpinan beliau. Pada masa kepemimpinan
beliau juga kerajaan Goa mendapat tamu istimewa dari tanah Jawa yang diwakili oleh Nahkoda Borang pada saat itu. Oleh Baginda dipersilakan mendirikan pemukiman di sekitar benteng utama Sombopu setelah mengadakan perjanjian. Di zaman Iman Rigau dan Bonto Karaing pula, di zaman ini didirikan pula Portugis diberikan izin untuk mendirikan perwakilan dagang di Sombopu, tepatnya di kampung Malingkana. Kemudian kejayaan kerajaan Goa dalam sejarahnya, dalam perkembangan selanjutnya itu adalah pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin di tahun 1653 sampai tahun 1670 Masehi. Kemegahan dari Kesultanan Gua Tallo itu terimplementasi dengan banyaknya pedagang luar negeri yang tinggal di di kerajaan Goa pada saat itu. Beberapa bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, kemudian Portugis dan Spanyol itu sudah berdiam di sekitar benteng Sombopu pada saat itu. Mereka diizinkan membangun tempat sikap keterbukaan ini kemudian membuat kerajaan Gua Tallo cepat berkembang dan memiliki pelabuhan yang terkenal seperti pelabuhan Sombopu yang saya sebutkan tadi, dengan posisi yang strategis dan jalur perdagangan internasional. Kemegahan kerajaan Goa terus berlanjut sampai kepada terjadinya perang Makassar. Untuk pembahasan ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, khususnya tema VOC dan perlawanan rakyat Nusantara pada saat itu, termasuk perlawanan di kerajaan Goa. Perkembangan selanjutnya yang terjadi di kerajaan Goa itu adalah khususnya pada masa kehadiran atau masuknya agama Islam di kerajaan Goa. Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan, terutama di masa pemerintahan kerajaan Goa pada abad ke-16 Masehi, menunjukkan bahwa bukti tentang masuknya agama Islam di kerajaan ini, orang-orang Melayu yang datang dari berbagai wilayah seperti misalnya dari Aceh, kemudian dari Champa, kemudian dari Patani, Johor, dan Minangkabau umumnya bekerja sebagai pedagang. Kehadiran mereka telah mendahului ketiga mubalik penyebar agama Islam dari Minangkabau, Sumatera Utara. Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh pemerintah kerajaan Goa di Malingkana pada saat itu, sebuah perkampungan di dekat Sombopu yang dilengkapi dengan masjid. Mereka diberikan izin untuk mendirikan masjid, menjadi bukti bahwa kehadiran Muslim di kawasan ini sebelum datangnya tiga mubalik dari Minangkabau tersebut berhasil mengislamkan kerajaan Goa. Namun demikian perlu diketahui bahwa kedatangan Islam di daerah ini tidak berarti secara langsung menghilangkan seluruh unsur adat istiadat dan tradisi lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat Goa pada saat itu. Sejak menetapnya orang-orang Melayu di kerajaan Goa, maka sejak itu pula Islam mulai berkembang dan menyebar bukan hanya di kerajaan Goa. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan-kerajaan Bugis seperti kerajaan Sidendreng, kerajaan
Wajo, kemudian kerajaan Sopeng, dan terakhir adalah kerajaan Bone berhasil diislamkan. Orang-orang Melayu di Kerajaan Goa bukan hanya sebagai pedagang dan ulama, kan, tapi orang-orang Melayu ini juga ikut mempengaruhi kehidupan sosial dan politik kerajaan. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, orang-orang Melayu ini diangkat sebagai Syah Bandar di Kerajaan Goa. Ini terbukti dengan adanya orang Melayu yang bergelar Daeng Rimal Lengkana diangkat sebagai Syah Bandar di Kerajaan Goa. Besarnya jumlah dan peranan orang Melayu di Kerajaan Goa menyebabkan Raja Goa ke-12 Karaeng Tuni Jallo membangun sebuah masjid di daerah Malengkana untuk orang-orang Melayu, sekalipun Raja Goa sendiri pada saat itu belum memeluk agama Islam. Islam terus berkembang di Kerajaan Goa. Dapat dikatakan bahwa Islam mengalami perkembangan yang sangat jaya di masanya. Di masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Mangerangi Dengman Rabiah, menurut Lontara Goa Tallo, tepatnya pada malam Jumat di bulan Jumadil Awal tahun 1014 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 September 1605, Islam dinyatakan sebagai agama Islam dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan. Mangkubumi kerajaan Goa Tallo, yaitu Malingkaang dan Manyonri, mula-mula menerima Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sesudah itu barulah Raja Goa yang ke-14, yaitu Mangerangi Dengman Rabiah. Kedua raja dan Mangkubumi tersebut secara bersama menerima Islam dan diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam dan Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Tallo merupakan kerajaan kedua di Sulawesi Selatan yang menerima Islam setelah Kerajaan Luwu. Tanggal resmi penerimaan agama Islam Goa Tallo itu berdasarkan Babat Goa dan Tallo ialah seperti yang saya sampaikan tadi, 22 September 1605 bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Raja Kerajaan Goa yang menerima Islam yang pertama itu Mangerangi Dengman Rabiah yang mendapat gelar Sultan Alauddin. Dalam sejumlah literatur diutarakan bahwa secara khusus Islamisasi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari 3 mubalik yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dari Minangkabau yang terkenal di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut Datuk Telue. Mereka ini adalah Abdul Qadir Datuk Tunggal dengan panggilan Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk di Tiro. Ketiga ulama ini berbagi tugas di di 3 wilayah di Sulawesi Selatan pada saat itu. Datuk di Timan di Kerajaan Luwu, Datuk di Tiro di Bulukumba, dan Datuk Ribandang di Kerajaan Goa Tallo. Kemudian Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan dengan strategi mengislamkan penguasa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu. Strategi ini
jelas terlihat sangat baik dan penyebaran agama Islam itu cepat berkembang di Sulawesi Selatan pada saat itu. Menariknya kedatangan Islam di daerah Goa selanjutnya menjadi agama resmi kerajaan. Ternyata juga telah dianut oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar, khususnya di sekitar kerajaan Goa Tallo pada saat itu. Setelah kerajaan Goa Tallo menjadi kerajaan Islam dan menjadikan Islam sebagai kerajaan resmi kerajaan, maka tentunya kerajaan Tallo ini memiliki tugas untuk melakukan penyebaran agama Islam khususnya di kerajaan-kerajaan Bugis pada saat itu. Maka timbullah hasrat sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang diterimanya sebagai kebenaran yang harus disebarkan ke seluruh pelosok negeri pada saat itu. Kerajaan-kerajaan tetangga seperti dan kerajaan-kerajaan sahabat seperti kerajaan lainnya yang ada di sekitar dan kerajaan-kerajaan Bugis itu berhasil diislamkan meskipun diawali dengan peperangan yang disebut dengan musuh Asleng. Baik, saya kira Anda sekalian cukup sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Di tema berikutnya khususnya di keruntuhan kerajaan Goa itu nanti akan kita bahas bersamaan dengan materi perlawanan rakyat Goa terhadap VOC, kemudian perjanjian Bungaya. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.